Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kembali lagi ke tahap terakhir, yaitu merapikan halaman dan daftar isi, ya, daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Ya. Ada beberapa referensi, tapi saya akan eh, melakukan versi saya sendiri, yang biasa saya lakukan. Yang pertama, kita harus buat halamannya dulu. Ya. Jangan lupa di cover kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Ini halamannya wajib menggunakan angka Romawi ya. Nah, gimana caranya? Eh, kita ke insert, setelah di insert, tapi jangan lupa dulu pertama kita kursornya arahkan di halaman pertama dulu kursornya ya, arahkan di sini, di terserah mau klik di mana aja, yang penting kursornya ada di halaman pertama. Nah, setelah itu kita ke insert, setelah ke insert kita ke page number ya. Setelah page number kita ke format ya. Nah, ini di format ini diganti karena halaman cover, daftar isi, kata pengantar, daftar tabel dan daftar gambar tadi itu harus pakai angka Romawi, maka di sini kita harus menggantinya dengan angka Romawi. Nah, ya. Setelah itu start add ini ya. Habis itu start add kita langsung di sini ya. Udah angka Romawi 1, kita langsung aja di oke. Nah, setelah itu kita ke bagian footer karena eh, di halamannya itu harus taruh di bawah. Di sini ada dua opsi ya. Ada header, ada footer. Nah, ini halaman header berarti halamannya ada di atas. Untuk yang footer itu halamannya ada di bawah. Kita klik yang ini aja. Nah, yang bawah ya. Karena biar lebih formal, kita pakai yang ini. Ya, pakai yang satu ini ya, yang banded ya. Nah, kita pakai satu ini. Nah, ini sudah muncul ya. Ya, di sini udah muncul nih. Muncul secara otomatis. Nah, I1 ya. I kecil 1. Jangan lupa di sini karena punya saya, di sini masih berwarna biru. Jangan lupa kita ganti warnanya ke home ya. Di home ini ada angka A, di bawahnya ada warna merah ya. Ada angka sorry, ada huruf A, di bawahnya ada warna-warna. Ini kita di automatic aja karena automatic itu langsung ke defaultnya, ke ke hitam ya defaultnya. Habis itu kita ganti ini. Nah, setelah kita ganti, jangan lupa tapi di blok ini dulu ya. A-nya, I-nya di blok begini dulu. Setelah itu kita ke A ini ya. Habis itu di automatic, automatic itu ke default. Setelah itu ini diganti dengan angka 12. Ya. Sama dengan aturan yang tadi, ini temanya Roman, aturan makalahnya. Nah, ini sudah jadi untuk footernya atau untuk halaman sampulnya. Nah, setelah itu kita cek ke bawahnya ini ikut apa tidak. Oh, ternyata nggak ikut. Oh, ikut, ternyata ikut. Nah, kalau sudah ikut berarti ini otomatis ya, otomatis satu, dua, ini otomatis. Terus daftar isi kita lihat ikut atau tidak. Oh, ternyata daftar isinya tidak ikut. Karena daftar isi ini harus angka Romawi juga. Di sini ternyata angka biasa. Ya, maka di sini harus diganti. Kita kursornya taruh di sini ya, taruh di huruf D atau di depan huruf D, pokoknya di halaman yang eh, halamannya itu masih berupa angka untuk daftar isi ya. Karena daftar isi ini wajibnya memakai angka Romawi ya, atau huruf Romawi. Nah, di sini eh, kita taruh kursornya seperti ini. Nah, setelah itu kita ke insert lagi. Setelah ke insert kita ke page number lagi. Setelah ke page number kita ke format. Nah, karena di sini formatnya angka, nah ini sudah terlihat jelas di sini formatnya angka, maka ini diganti dengan format Romawi. Ya. Tapi di sini start at-nya itu diganti dengan start at 3. Ya, angka Romawi 3 atau bisa dibeginiin, atau bisa manual seperti ini. Ya, bisa manual seperti ini, atau bisa menggunakan panah atas bawah ini. Ya. Kenapa start at-nya 3? Karena di atasnya di sini itu startnya sudah dari 2. Maka untuk berikutnya daftar isi ini, ya daftar isi harus start at-nya dari 3. Habis itu setelah itu kita oke, kita cek apakah sudah berubah. Sudah. Nah, terus daftar gambarnya juga dilihat ini juga masih angka.
daftar gambarnya masih angka, jadi kita taruh di sini lagi kursornya. Setelah itu kita ke insert, setelah ke insert kita ke page number, setelah ke page number kita ganti ini menjadi Romawi. Setelah itu kita ganti ini jadi start add-nya dari 4, karena barusan kan daftar isi itu dari 3, ini start add-nya dari 4, kita klik OK. Nah, setelah itu daftar tabel kita cek lagi karena daftar tabel masih bentuk angka. Nah, di sini daftar tabelnya kita ke insert lagi, setelah itu ke page number, ke format. Setelah itu ke format kita ganti dengan angka Romawi. Setelah itu start add-nya kita mulai dari 5 karena di atasnya sudah angka 4. Nah, start dari 5 habis itu di OK seperti itu ya. Setelah di OK, nah, kita cek lagi. Nah, seperti ini ya halamannya. Sekarang bab 1 itu halamannya wajib angka 1 ya, bukan lanjutan dari daftar tabel ya, tapi lanjutan dari bukan lanjutan tapi dia mulai dari awal dari angka 1 ya. Nah, seperti ini. Ini mulainya dari angka 6. Nah, karena ini wajibnya dari angka 1, kita kembali lagi ke insert ya. Kita kembali lagi ke insert, kita kembali lagi ke page number, habis itu ke format page number, habis itu karena ini sudah formatnya harus angka ya, bab 1. Nah, sudah berbentuk angka, maka start at-nya ini kita ganti dengan start at 1. Ya, start at-nya. Kalau barusan kan dimulai dari 6, nah itu wajib diganti. Kita ganti dengan start at 1. Habis itu di OK. Nah, habis itu kita cek. Nah, ya sudah angka 1 ya. Enggak apa-apa untuk makalah tugas saya, halamannya ada di bawah. Ini sebenarnya untuk bab itu semuanya ada di atas, tapi enggak apa-apa. Ini cuma makalah ya, bukan skripsi. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan halaman berikutnya. Halaman berikutnya otomatis ini dianggap aja makalah saya ini sudah selesai gitu ya. Nah, halaman berikutnya berarti setelah 1 itu ada 2. Nah, setelah 2 ada 3. Nah, ya. Berarti ini sudah otomatis ya, ikut ya. Terus ada angka 4, 5, 6, 7, dan 8. Habis itu ada 9. Oke. Berarti ini sudah selesai ya untuk penomarannya. Penomaran pada intinya itu ada di insert sama 3 ini ya. Untuk header itu formatnya di atas untuk penomaran. Untuk footer itu format penomaran ada di bawah ya. Pada intinya itu. Nah, setelah itu kita langsung Ctrl S ya, Ctrl S atau Ctrl Save ya, biar tidak hilang. Kebiasaan dari mahasiswa itu adalah menghilangkan kertas kerja yang sudah dikerjakan ya. Jangan lupa di Ctrl S ya. Jangan lupa lagi tugas kita itu ditaruh di mana, itu diingat ya. Nama filenya juga diingat. Ini kebiasaan ya, kebiasaan mahasiswa saya itu semua rata-rata begitu. Pak hilang Pak, hilang karena flash disknya. Pak hilang Pak karena lupa naruhnya di mana ya. Jadi mahasiswa itu jadi mahasiswa yang smart gitu ya. Jadi mahasiswa yang pintar. Jadi tidak mahasiswa itu nama juga mahasiswa ya. Juga harus bisa masalah itu diatasi sendiri. Jangan sedikit-sedikit Pak, jangan sedikit-sedikit Pak, jangan begitu ya. Karena saya tidak mengajari siswa PAUD ya, kecuali saya mengajari siswa PAUD, siswa SD gak ada masalah Pak gitu ya. Ini saya mengajari mahasiswa, jadi harus smart, harus pintar sendiri ya. Nah seperti itu. Nah untuk halaman sudah selesai. Bagaimana nanti kita caranya, sebentar lagi saya akan cara merapikan daftar isi ya. Kayak ini formatnya sudah rapi seperti ini. Nah, biasanya yang saya lakukan, saya membuka 2 jendela format ya. Saya membiasakan diri saya mengcopy file ini ya. Tapi ini file bahan, saya biasa kasih nama dengan file bahan pembuatan daftar isi DLL ya. Cuman saya ambil formatnya aja ya. Setelah itu saya buka format ini. Nah, ya. Saya buka ini file yang baru, yang format ini ini ya. Nah, itu biasanya saya buangi seperti ini semua ya. Setelah itu ada kata pengantar. Saya buangi ininya, saya buang seperti ini. Ini ganti dengan cover karena ini cover ya. Setelah itu ada kata pengantar, berikutnya ada
Nah, daftar isi ya. Ini kalau yang laptop biasa silakan pakai keyboard Dell. Keyboard Dell itu yang di pojok kanan ya. Habis itu di Dell begini, maka akan seperti ini ya. Ngikut sendiri page halaman yang kemarin kita buat. Nah, setelah itu ini seharusnya nggak tebal, seharusnya seperti itu. Nah, setelah itu kita udah masuk ke bab ya. Setelah kita masuk ke bab, semua yang subbab atau sub bab yang sudah ditebeli itu jangan dihapus. Nah, tetapi semua kalimat atau isi yang tidak ditebeli itu wajib dihapus. Misalnya ini, nah kita hapus. Nah ini karena tidak ditebeli, ya kita hapus. Ya. Setelah itu, ya, karena bab 1 isinya cuma 2, kita langsung ke bab 2. Nah ya, bab 2 semua yang tidak ditebeli kita hapus. Seperti itu. Ya. Semua yang tidak ditebeli kita hapus. Nah, seperti itu. Terus ini juga kita hapus. Nah, terus daftar ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, oke yang tidak ditebeli. Nah, ini kita hapus. Ini juga kita hapus karena tidak ditebeli. Terus ini kita hapus juga karena tidak ditebeli. Nah, terus ini kita hapus. Gini kan, kalau kita pakai cara seperti itu, format yang saya buat di awal itu akan kembali ke awal juga, kerapiannya juga kembali ke awal ya. Nah, terus ini kita hapus, terus ini kita hapus karena tidak tebal ya. Setelah itu kalau sudah memang selesai kita ke bab 3. Nah, bab 3 ini ada 2, kita hapus seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oh, ya, kesimpulan itu lupa saya, tinggal satu ini aja. Kesimpulan itu isinya adalah bagaimana kita menyimpulkan bab 1 dan bab 2 ya. Bab 1 itu di kesimpulan bab 1 itu hanya sekitar 30 kata aja ya untuk bab 1 ya. Tapi jangan ditulis babnya. Intinya dari bab 1 itu apa ya. Terus yang berikutnya itu kesimpulan isinya itu dari bab 2. Bab 2 itu simpulkan semua sebanyak maksimal sebanyak minimal 150 kata dan maksimal 250 kata ya. Ini disimpulkan ya. Bab 2 ini mulai dari konsep sampai D itu sampai ke sini itu disimpulkan. Diambil intinya saja ya. Nah, untuk penyimpulan. Untuk saran bisa dilakukan sendiri, saran untuk judul itu seperti apa, mungkin untuk bab ini seperti apa, untuk sub bab ini seperti apa ya, bisa dibuat satu saran, dua saran, tiga saran terserah. Maksimal saran itu sesuai dengan sub fokusnya ya atau sub babnya ya di sini. Di sini ada 4 berarti sarannya maksimal ada 4 ya. Minimal 1. Seperti itu. Nah, setelah itu sudah selesai ya. Nah, setelah itu kita ke daftar pustakanya kita masukkan. Nah, yang tidak ditebali kita hapus langsung. Nah, sudah selesai. Nah, setelah itu ini dikontrol A ya. Kalau saya biasanya saya langsung kontrol A, terus itu kita ke rata kiri. Pakai yang ini ya, ke rata kiri. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita rapikan fullkan ke kiri semua. Nah, seperti ini ya. Ini jangan dirubah. Nah, sekarang babnya ini bab wajib dijadikan satu seperti ini ya. Nah, untuk ABC jangan dirubah karena itu ABC angka 1, ini A kecil jangan dirubah karena itu sudah rapi ya, sudah rapi. Dan sudah dari sononya, istilahnya begitu ya. Setelah itu kita kontrol B semua ya. Jangan di bold, kalau di daftar isi nggak ada bold ya. Seperti itu. Setelah selesai kita kontrol A, setelah itu copy, kita taruh di kertas kerja kita ya. Di kertas kerja kita tadi di sini ya. Nah, karena ini tadi kemarin sudah dipisah, pastikan kursornya ada di sebelah kanan huruf terakhir
ya. Setelah itu enter untuk ke bawah. Nah, setelah itu enternya masih ada di tengah, itu langsung backspace, kita langsung ke pinggirkan. Setelah itu kita pastikan di sini. Nah, sudah ya, gampang ya. Nah, jangan di pull. Nah, setelah itu, setelah itu kita kontrol S ya, kita kontrol S. Nah, di sini kita langsung untuk halamannya ya. Untuk halamannya, kalau saya memang ini secara manual ya, secara manual tapi cukup rapi. Berbeda dengan cara yang pakai ini ya, aplikasi insert dari mana itu saya lupa. Nah, saya pakai seperti ini karena ini lebih rapi. Kalau bagi saya ini lebih rapi. Nah, sekarang setelah itu sini dulu. Nah, setelah itu kita kasih halaman ya. Ini pastikan semuanya ada halamannya ya. Di akhir saya biasa melakukan di akhir huruf atau di akhir huruf per subbab ini ya, per ini yang akan dijadikan daftar pustaka ya. Di akhir kata, di akhir huruf juga saya kursornya taruh situ. Nah, setelah itu kursornya taruh di sini. Setelah itu saya biasa melakukan spasi. Habis itu kita taruh halamannya. Untuk cover itu I1, berikutnya untuk kata pengantar itu I2, berikutnya untuk daftar isi itu I3. Kita anggapnya seperti itu, tapi dicek ya, jangan lupa. Terus ini dihapus dulu. Setelah itu di sini I3, I4 ya. Sorry. Romawi 4, habis itu ini dibuang. Ini Romawi 5, terus ini halaman 1 ya. Di terus ini spasi halaman 1. Nah, habis itu di sini juga halaman 1. Disesuaikan ya. Ini saya masih versi saya tadi yang sesuai tugas. Setelah itu di sini halaman 2, mungkin jadi halaman 3 ya, atau mungkin menjadi halaman 4, itu terserah mahasiswa. Nah, di sini halaman 2 juga kita anggapnya. Di sini halaman 3, di sini halaman 4, di sini halaman 5, di sini halaman 5. Sorry. Di sini halaman 5, di sini halaman 5. Kita anggapnya seperti itu ya. Di sini halaman 5, ini mungkin 6, ini mungkin 7, ini mungkin 8, ini mungkin 9, ini mungkin 9, ini mungkin 9, ini mungkin 10, ini mungkin 10, ini mungkin 11, ini mungkin 12, ini mungkin 20 ya. Diingat ya, bab 2 saja itu minimal 20 lembar ya. Di bab 2 saja. Saya ganti aja, takutnya nanti diprotes lagi. Pak, ini kok ada ini cuman 20. Nah, itu ya repot. Karena mahasiswa saya rata-rata begitu, tukang protes ya. Nah, misalnya ya, ini dimisalkan aja. Nah, misalkan ya. Nah, setelah itu kalau sudah selesai halamannya ya, daftar pustaka ini mungkin halaman 24, ini mungkin halaman 24, ini mungkin halaman 25, otomatis daftar pustaka 26 ya, di bawahnya saran. Nah, setelah itu kita blok ya, kita blok ini semua. Setelah itu, nah kita blok ini. Setelah kita blok itu kita langsung klik kanan ya, jangan lupa klik kanan ya, klik kanan, kok nggak keluar. Nah, klik kanan, habis itu muncul paragraf, pilih opsi paragraf. Nah, setelah pilih opsi paragraf, kita klik tab langsung ya. Setelah klik tab, nah di sini ada tab stop. Nah, tab stop itu maksudnya nanti garis-garis kita akan diberhentikan di keberapa gitu ya. Nah, ini bentar, saya kecilkan dulu. Nah, ini ya. Ini barisnya ada di sini. Nah, klik kanan, kita paragraf, di situ tab. Nah, ada tab stop di sini akan kita berhentikan di ukuran sentimeter keberapa di kertas itu. Dilihat di sini di pojok sini ya, di pojok sini dilihat. Nah,
Ini dilihat karena kertas kita itu ada 1 sampai 15,5 cm, ini ya, ini 15, ini setengah, 15,5. Maka di sini tabnya ya, kita kira-kira sendiri ingin diberhentikan nanti garis-garisnya atau titik-titiknya diberhentikan di angka berapa. Karena ini masih space-nya masih agak panjang, saya berhentikan di angka 14 saja. Setelah itu kita pilih right. Nah, right ini untuk titik-titiknya di sebelah kanan ya. Setelah itu kita pilih di bawahnya none ini kita pilih. Diklik seperti itu, habis itu kita oke. Nah, udah ya. Ini akan muncul seperti ini. Ini tab stop ya. Tab stopnya akan berhenti di sini. Nah, setelah itu kita kembali ke atas ya, kursornya kembalikan di sini, kembalikan di huruf terakhir ya, di huruf terakhir kembalikan ke sini. Setelah itu kita spasi ya, spasi lagi, setelah spasi kita tab. Nah, udah keluar sendiri ya. Seperti itu ya. Setelah itu kita spasi lagi di sini terus keluar sendiri seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Terus yang berikutnya sama, diperlakukan hal yang sama ya. Nah, berikutnya diperlakukan hal yang sama, taruh di sebelah kanan huruf terakhir. Setelah itu spasi tab. Ini sama, spasi tab. Ini sama, spasi tab. Ya. Nah, ini spasi tab, ini spasi tab, ini spasi tab. Nah, ini spasi tab, ini spasi tab ya. Ini ketik 2 kali barusan ya. Terus ini spasi tab, ketik 2 kali juga. Satu kali aja gitu ya, seperti ini ya. Nah, terlalu semangat sampai terjadi tab 2 kali ya. Nah, begitu ya, ini tab 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 seperti itu ya. Nah, itu seperti ini, tab, kembali lagi, tab, kembali lagi, tab. Nah, seperti itu. Nah, ini daftar isi sudah selesai. Ya, gampang kan? Daftar isi sudah rapi, gampang. Setelah itu kita daftar gambar ya. Kita daftar gambar. Nah, kita daftar gambar. Dipilih dulu seperti ini, ya. Nah, kita kembali lagi ke tadi kertas kerja kita coba kembalikan lagi Ctrl Z sampai ke semula. Ya, nah, kita kembalikan lagi dengan mengembalikannya ke yang awal itu, jangan ditutup dulu ininya, jangan ditutup, baru bisa di Ctrl Z kembali ke awal ya. Tapi kalau ditutup itu udah nggak bisa ya. Kita kembalikan lagi Ctrl Z, sekarang ke daftar gambar, kita cari gambarnya. Ini ya, ini gambar pertama, di copy aja langsung, terus taruh di sebelah sini ya. Terus gambar kedua kita cari apakah ini ada gambar kedua. Nah, ini ternyata ada. Nah, ini kita langsung copy paste di sini. Apakah ada gambar ketiga? Ternyata nggak ada ya. Nah, sudah cukup. Nah, seperti itu. Dan ini sama seperti daftar isi, langsung ditambahkan halaman. Misalnya halaman 10, misalnya ini halaman 12 ya. Ditambahkan halaman. Setelah itu sama di blok, terus klik kanan, paragraf sama ya. Terus habis itu tab. Setelah tab kita pasang ini sama dengan yang tadi 14. Tab stopnya habis itu right, habis right di bawahnya none ini diklik lalu oke. Nah, setelah itu sama seperti tadi ya. Kursornya taruh di sebelah kanan huruf terakhir. Nah, sebagai itu di spasi di tab. Nah, ini sama spasi lalu di tab. Nah, termasuk di daftar tabel ya. Nih udah selesai ya daftar gambar. Pak, gambarnya cuma satu, nggak apa-apa, mau satu ya. Yang penting ada gambarnya, mau dua terserah ya. Karena ini harus isi supaya apa? Supaya mahasiswa terbiasa menulis skripsinya itu nanti seperti ini. Karena di dalam skripsi itu wajib ada gambar dan juga ada tabel ya. Kenapa diwajibkan? Biar tidak flat penyajian datanya ya. Nah, terus ini sama, ini begini ke di enter kita cari tabelnya ya. Kita cari tabelnya, tabel di sini tabel 2, titik 1, copy, taruh sini. Habis itu kita cari lagi tabelnya. Nah, tabel titik 2, copy,
taruh sini ya, di enter, taruh sini di bawahnya. Terus jadi lagi apakah ada? Oh, ternyata nggak ada ya. Nah, sama seperti tadi, kita blok dua-duanya. Habis itu kita sorry. Kita taruh halaman dulu. Habis itu halamannya sembarang ya. Setiap kali mau naruh halaman ya, jangan lupa kursor terakhir ya. Karena di sini kursornya di huruf terakhir. Nah, kalau di sini ini kalau kita ke bawah itu tidak di huruf terakhir karena ini adalah pemisah dengan page berikutnya ya. Jadi tetap wajib di sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Misalnya, nah ini wajib ke sini. Ini misalnya ya, misalnya saja. Nah, seperti itu. Kita ganti ini misalnya halaman 9. Nah, seperti itu. Setelah itu kita blok. Setelah kita blok, kita klik kanan, paragraf. Setelah itu klik tab. Habis itu tulis lagi 14, tab stopnya. Habis itu right, habis itu none, habis itu oke. Nah, setelah itu taruh kursornya di sebelah huruf terakhir, setelah itu spasi tab. Setelah itu spasi tab. Nah, daftar tabel juga sudah selesai. Nah, ya, dari daftar isi, daftar tabel gambar, daftar tabel ini semuanya sudah terisi secara rapi, ya. Seperti ini, ya. Nah, sudah untuk pembuatan paragraf, pembuatan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel sudah selesai. Untuk penulisan paragrafnya kemarin juga sudah selesai, ya, seperti ini. Penulisan paragraf per ininya juga sudah selesai. Nah, ya, mohon diperhatikan pada mahasiswa apapun nama perangkatnya, mau menggunakan tab, mau menggunakan MacBook, menggunakan laptop Asus, apa menggunakan eh, eh, laptop HP, ya terserah ya. Pada intinya yang ini yang saya tutorialkan itu adalah untuk semua tipe device ya. Untuk semua tipe device karena ini adalah pengaturan awal atau pengaturan default dari semua penulisan di dalam Microsoft Office ya, seperti itu. Nah, sudah selesai. Ini sudah tersusun rapi ya. Dari halaman sampai daftar isi, daftar gambar, nah sudah tersusun rapi. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.